informasi dan inspirasi. Pendengar program satu dimanapun Anda berada, di topik wawancara kedua kita terkait dengan makna Rabu Abu dalam liturgi Gereja Katolik. Hari ini gereja membuka masa Prapaskah saat dimana secara khusus kita membangun sikap tobat melalui karya amal, kasih, doa, pantang, dan puasa. Kita akan mengetahui makna Rabu Abu dalam liturgi Gereja Katolik. Pagi hari ini pendengar kami sudah terhubung bersama Romo Franciscus Yance Sengga Esvil Leeds TH, dosen liturgi Stipar ND. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, Bu Christine. Ya, baik Romo, ini terkait dengan makna Rabu Abu dalam liturgi Gereja Katolik. Bisa diinformasikan kepada pendengar Romo apa makna teologis ya dari Rabu Abu dalam tradisi Gereja Katolik, Romo? Baik, yang pertama terima kasih untuk informasinya tentang Rabu Abu. Ada satu dokumen gereja sebetulnya Liturgia Christus Christus Paschalis Celebrandis et Celebrandis, bahasa Indonesia itu perayaan Paskah dan persiapan. Di dalam dokumen ini dia berbicara tentang makna Prapaskah, dan di dalam itu ada menyebut tentang Rabu Abu. Di sana Rabu Abu dibuat sebagai masa tobat, masa awal melalui mana orang Katolik memulai masa tobatnya. Jadi Rabu Abu itu dalam tanda kutip dilihat seperti sebuah retret agung. Retret agung pada dokumen ini nomor 21 dikatakan pada Rabu Abu kaum beriman dan Abu memasuki masa yang ditunjukkan bagi pemurnian jiwa. Tanda tobat ini berasal dari tradisi Alkitab dan melalui tradisi gereja sampai pada kita hari ini. Berarti bahwa manusia itu tandus naik dan mengakukan dosanya terbuka di hadapan. Dengan demikian ia mengungkapkan kemauan yang bertobat, dibimbing pengharapan agar Tuhan berbelas kasih padanya. Dengan tanda ini mulailah jalan tobat untuk tujuan menerima sakramen tobat sebelum mengalami Paskah. Jadi bagi kita Rabu Abu itu pertama masa Prapaskah dimulai dan retret agung berjalan. Rabu Abu itu adalah masa 40 hari yang digunakan dalam suasana yang seperti disampaikan tadi, doa, pantang, puasa, dan juga upaya kalau dalam bahasa itu disebut kita mengucapkan sedekah. Lalu ada satu penulis, mungkin saya ceritakan sedikit gambaran bagaimana tradisi berkembang dengan tradisi mereka. Halo? Ya, silakan Romo. Jadi ada satu penulis namanya S.I.T. Dia dalam tulisannya berjudul Lano Liturgi nel Libro Romano, dia menyatakan bahwa masa Prapaskah itu masa tobat orang yang menjalani hukum di hadapan publik. Nah, perkara itu Rabu Abu itu dikenal sebagai metode di kategori Rabu bagi para pendosa yang mengadakan konfirmasi di hadapan publik. Mereka mengenakan pakaian khusus sebagai pengitin, lalu menaburi dirinya dengan air. Mereka memisahkan diri dari persekutuan jemaat yang sedang berkumpul. Itu berlangsung terus sampai antara 5 sampai abad ke-7 Masehi.
pada akhir abad ke-11 di Roma itu berkembang sebuah untuk membagi abu umat beriman pada hari Rabu sebelum minggu pertama Prapaskah. Paus Urbanus kedua yang memimpin Sinode Benevento di tahun 1091 kemudian menetapkan tradisi ini harus dibuat baik bagi para imam klerus maupun awam dalam konteks liturgi taubat dengan satu prosesi. Jadi sampai di abad itu ritus abu itu belum masuk dalam perayaan Ekaristi. Dalam Missale Romanum tahun 1570 sebagai buah dari Konsili Trente di abad ke-15 itu mereka mengikuti kebiasaan dan meletakkannya sebelum perayaan Ekaristi. Jadi sampai sekitar abad ke-15 itu dia belum masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Jadi dia berkembang sesudah itu, yang seperti ritus yang kita alami saat ini. Jadi intinya kebiasaan menabur abu itu sudah berkembang sejak abad pertama Kekristenan. Abu digunakan sebagai tanda penebusan dosa terutama rekonsiliasi. Bertolak dari kebiasaan lain pada abad-abad pertemuan gereja ini, demikian hingga saat ini hari Sembilan Rabu Abu melalui makna abu ditandai pada dahi orang bertobat. Nah, abu itu adalah simbol penyesalan dan pertobatan. Nah, dari mana abu ini diambil? Abu tersebut diambil dari medalion palma yang telah diberkati di tahun sebelumnya pada hari Minggu Palma itu dan dibakar sesudah perayaan itu. Lalu ada satu pemaknaan di situ, katakanlah cabang-cabang pohon zaitun dan palen yang kita gunakan itu melambangkan kemuliaan dan kemenangan Kristus saat dia memasuki Yerusalem. Dia dibakar menjadi abu untuk mengingatkan kita akan sifat kehidupan yang cepat berlalu dan perlunya bertobat. Nah, ini adalah pesan yang kuat. Jadi kita periksa Injil Matius 21 ayat 9 dan seterusnya. Antusiasme orang banyak yang menghantar dan menguji Yesus ke Yerusalem berubah menjadi abu. Jadi kita maknai secara spiritual bahwa kesuksesan untuk perayaan materi dan seterusnya kekuasaan itu tidak ada artinya tanpa kehidupan yang dijalani di dalam Tuhan. Karena itu dalam perayaan Rabu Abu ini imam menandai para beriman, ya, dirinya dan para beriman dengan tanda salib menggunakan abu pada dahi mereka. Nah sekarang pertanyaan, mengapa harus pakai tanda salib di dahi? Jadi gerakan menggambar salib pada dahi itu bukan suatu kebetulan. Jadi itu melambangkan tanda penebusan kita. Karena kita telah diselamatkan melalui salib Kristus. Nah pada saat yang sama, dia mengingatkan kita akan kefanaan kita dan perlunya menjalani kehidupan yang khusus kepada Tuhan. Jadi selain itu juga aku itu tanda sesal. Ya. Kalau kita periksa sekarang kita masuk tentang bagaimana kita suci omong tentang aku. Nah, sebenarnya di kitab Ester bab 4 ayat 13. Ya. Ester menyelamatkan bangsanya dari murka raja dengan menaburi kepalanya dengan api. Atau juga Raja Niniwe yang meluputkan rakyatnya dari murka Allah dengan turun dari tahtanya, menanggalkan jubahnya dan duduk bermandikan abu, berduduk bertiap tenang. Jadi dalam kitab suci itu abu itu memiliki simbol yang kuat. Di sejak perjanjian lama dikaitkan dengan makna kerendahan hati, perkabungan dan pertobatan. Orang Israel itu mereka menaburkan abu sebagai tanda rasa sesal yang total, radikal, dan juga tanda tobat.
dalam kitab Yunus misalnya bab 3 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan para 9 orang pelayan itu telah mendengarkan khotbah Nabi, mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, berpuasa dan macam menutupi dirinya itu dengan kain karung dan juga menaburi dirinya dengan abu. Baik. Lalu juga Ayub 42 ayat 6 misalnya, dia dalam beritanya dia hidup di atas abu, ya. Lalu menyatakan dia punya Penyesalan. perdayaan dia. Lalu juga di Mazmur 102 ayat 10 misalnya, di situ Daud menulis, saya makan abu seolah-olah itu adalah roti dan mencampurinya dengan minuman saya dengan air. Jadi menunjukkan keraguan manusia dan penyesalannya di hadapan Tuhan. Lalu Yesus dalam perjanjian baru terlihat dalam Matius 14 ayat 21, Yesus merujuk menggunakan kata abu itu ketika mengutuk kota-kota yang tidak bertobat. Itu kata Yesus berkata untuk Korasi, engkau Betsaida, karena di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bertanggung. Nah, jadi artinya pesan pertobatan itu begitu kuat di masa ini. Ya. Baik, Romo. Dan itu ada juga dalam bacaan-bacaan hari. Oke, baik Romo, baik dari makna teologis, kemudian sejarah, simbol, dan hubungan ya antara Rabu Abu, Pantang, dan puasa. Nah, sejauh ini bagaimana Romo relevansi Rabu Abu bagi umat Katolik di era modern yang penuh tantangan spiritual ini, Romo? Hemat saya, Rabu Abu itu selalu aktual. Untuk orang-orang Kristiani atau orang-orang yang secara khusus merenungkan. Karena mengapa? Karena di situ manusia diingatkan kembali, ya, diingatkan kembali tentang siapa dirinya, ya, siapa dirinya. Misalnya di kitab Kejadian katakanlah di situ tertulis bahwa manusia itu dibentuk dari debu, ya, dari kepitan. Jadi aspek kefanaan ya itu sangat ditonjolkan supaya kita kembali, back to basic ya, kembali ke nafas Kristianisme itu yang sesungguhnya. Dan gereja itu memberi tiga jalan, tiga jembatan untuk orang-orang Kristianis, dalam hal ini kita orang Katolik itu untuk menghayati ya, masa prapaskah. Jadi Rabu Abu sebagai pintu masuknya, yang seperti Bu Christine sampaikan itu tiga terutama itu adalah doa, puasa dan sedekah itu. Yeah. Nah, jadi tadi saya sampaikan misalnya orang-orang Kristiani dihantar untuk menyadari kembali dia punya asalnya itu. Dan ini ada dalam tradisi Yahwista, dalam kitab dalam kitab Kejadian. Dia menulis bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari kepitannya dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dia berasal dari debu. Forma dominus deus hominem pulverem. Lalu ketika kemuliaan citra manusia itu tercemar oleh dosa Adam dan Hawa, dosa Adam itu, lalu Allah berfirman, ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi ke tanah, karena dari situlah engkau diambil. Jadi quia pulvis est et in pulverem reverteris. Jadi sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3:19. Baik. Nah, itu kata-kata itu selalu muncul di dalam liturgi Rabu Abu. Nah, jadi lalu
di waktu konsili Vatikan kedua yang kemudian ritisnya kita pakai, ya, ketika imam tandai umat dengan salib itu, Ya. dia selalu katakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi peniteni et credite evangelium. Baik Romo. Dan yang terakhir Romo, pesan utama apa yang mau disampaikan melalui perayaan Rabu Abu kepada umat Katolik nih Romo? Baik, saya kira mungkin tahun ini adalah tahun pengurangan, ya. Jadi Rabu Abu juga menjadi sebuah bagian dari masa Pasca sebagai masa rahmat dan masa tobat berkenaan dengan apa yang digagaskan Paus Fransiskus yang menjadikan tahun Jubileum. 2025 sebagai tahun jubileum, ya. Lalu Bapak Uskup kita dalam kesempatan membuka tahun jubileum 2025 ini pada tanggal 29 Desember 2024 di Gereja Katedral Ende, itu ada sebuah ajakan untuk menghidupi tema dari jubileum ini sebagai peziarah pengharapan. Jadi pesan-pesan pengharapan itu juga menjadi satu dengan kekuatan dari dalam dari setiap pribadi untuk membahari diri. Jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu bahwa rancangan yang Tuhan sediakan untuk kita manusia itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi sebuah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Dan hari depan penuh harapan ini kalau ditujukan dalam konteks Rabu Abu hari ini juga yang membuka retret agung kita masa Pasca ini. Artinya lewat tobat, lewat pertobatan, ya, lewat doa, puasa, ya, dan sedekah itu kita memperkuat harapan untuk semakin dekat dengan Tuhan, juga semakin dekat dengan orang sesama, dan juga semakin mencintai lingkungan. Jadi menjadikan dunia ini sebagai tempat di mana orang masih bisa berharap bahwa di tengah tantangan yang membawa banyak juga kerugian atau juga keputusasaan dan seterusnya, itu mesti ada satu bibit harapan yang tetap terus berjalan. Karena Paus Fransiskus juga pernah bilang, jangan engkau membiarkan dunia dalam keadaan ini saya lihat sebagai model tadi mencuri harapan dari dalam hati. Itu pesan Paus, ya, untuk kita. Jadi jangan membiarkan orang mencuri harapan dari dalam hati. Karena ketika harapan itu tidak ada, ya manusia itu sepertinya sudah mati meskipun dia masih hidup. Okay. Jadi biarkan harapan itu tetap ada di dalam hati sehingga membuat orang terus bangkit dan bersiap. Baik. Dan saya kira Rabu Abu dan masa Pasca 2025 ini amat bermakna untuk mengikuti pesan Paus dan juga kita. Mungkin satu dua gambaran kira-kira bisa memberi pencerahan, ya. Baik, itulah makna Rabu Abu dalam liturgi Gereja Katolik, ya Romo. Baik Romo, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih. Ya, selamat pagi Romo.